Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah, Islam ketika kemudian disebarkan bukan berarti kemudian lancar-lancar saja. Kita tahu Rasulullah ketika beliau mendakwahkan Islam tidak serta-merta Rasulullah senantiasa oleh Allah dilancarkan. Tapi justru di situ ada ujian-ujian berat. Bahkan sudah populer hadis riwayat Imam Bukhari, asyaddun nas bala'an al-anbiya thumal amsal fal amsal. Jadi tantangan terberat itu bagi semua umat manusia adalah para nabi, lalu orang-orang yang di bawahnya dan seterusnya. Setelah Islam ini didakwahkan oleh para ulama, tantangannya berat. Kalau dulu Rasulullah tantangannya dua, ada internal yakni munafikin, orang-orang yang pura-pura masuk Islam ke dalam barisan Rasulullah, dan eksternal kaum kufar. Kita juga begitu. Dalam ahli sunnah ini ada tantangan internal di dalam diri kita dan juga eksternal. Hari ini yang paling nampak itu adalah yang eksternal. Eksternal itu pun ada yang bagian dari satu agama dengan yang berbeda agama. Tetapi kita fokus ke satu tantangan dulu, yakni berkaitan dengan salah satu unsur di dalam Islam. Karena Islam kita ada 3 unsur. Dalam hadis Jibril itu ada rukun yang paling kuat adalah akidah, yakni keimanan. Yang kedua adalah syariah. Yang ketiga adalah ihsan atau tasawuf. Kita sering mendapat serangan dari sisi tasawuf ini. Di berbagai ranah bidangnya selalu dibid'ahkan. Anehnya, para pengkritik soal tasawuf, mereka tidak pernah merujuk ke kitab-kitab induknya. Mereka hanya mendapat sempalan-sempalan, mendapat potongan-potongan dari gurunya. Sama seperti akidah juga begitu. Mereka ketika menyinggung akidah Asy'ari tidak pernah merujuk ke murid-murid ulama madhab Asy'ari, tetapi dari potongan-potongan yang selalu tidak benar itu. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Pertama, tantangan aswaja dari sisi yang selalu diserang adalah tasawuf. Apa sih tasawuf itu? Tasawuf itu nama ilmu. Sama seperti tajwid, sama seperti ilmu fikih, itu nama ilmu. Kalau Anda kira-kira hidup di masa para sahabat, lalu para sahabat membaca Al-Quran, nun, tanwin, ketemu dengan kha, lalu ditanya, ini bacaan apa? Insya Allah para sahabat belum menjawab ini bacaan apa, bacaan ikhfa, apa bacaan iklab. Karena tajwid itu ditemukan, ilmunya diteorikan jauh sesudah para sahabat, tetapi bacaannya sama. Maka ilmu tajwid itu ilmu tentang mendefinisikan, menteorikan tata cara Rasulullah membaca Al-Quran. Ini ditemukan oleh Abu Muzahim Al-Khaqani yang hidup tahun 248 Hijriah. Jauh setelah Imam Madhab. Juga dengan ilmu fikih. Di masa Rasulullah, di masa sahabat, belum ada ilmu fikih itu. Yang ada sahabat itu menyaksikan Rasulullah sholat, Rasulullah haji, Rasulullah mengatur tentang zakat dan seterusnya. Baru pada tahun 150 Hijriah, kira-kira tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, sebelum Imam Abu Hanifah wafat, beliau menteorikan itu. Ini aturan tentang sholat, aturan tentang zakat, aturan tentang puasa. Ilmu itu namanya ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu teoritis ilmu bagaimana Rasulullah itu beribadah. Teorinya namanya ilmu fikih. Ya, tahun 150 Hijriah. Lalu aspek Rasulullah, dimensinya itu banyak. Dari Rasulullah itu semua jadi ilmu. Bacaan beliau jadi ilmu tajwid. Ibadahnya beliau jadi ilmu fikih. Lalu ada aspek akhlaknya Nabi. Bagaimana Rasulullah sering berzikir. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi disebutkan oleh Aisyah, karena Rasulullah yadhkurullah fi jami'i ahyani. Nabi itu terus-menerus berzikir di setiap waktunya. Zikirnya Rasulullah ini diteorikan menjadi ilmu, namanya ilmu tasawuf, yang mengajarkan ilmu tentang banyak berzikir di tasawuf. Kalau teori zikir ini mau dibid'ahkan, bagaimana mungkin wong yang melakukan itu Nabi? Kalau tata cara akhlak Nabi dibid'ahkan, mestinya tajwid juga dibid'ahkan, ilmu fikih juga dibid'ahkan. Nyatanya tidak ada. Bagaimana pula Rasulullah ketika beliau bertemu dengan orang-orang kalangan orang kaya, bagaimana akhlak Rasulullah? Ketika berjumpa dengan orang miskin, bagaimana akhlak Rasulullah? Bagaimana senyuman dengan Nabi ketika berjumpa dengan para sahabat? Bagaimana seluruh aspek akhlak Rasulullah? Teori ilmunya bernama tasawuf.
orang itu menuduh tasawuf itu dari segi penamaan, bukan melihat dari isi kandungannya. Maka kalau ingin mengetahui sisi kandungannya, itu terdapat dalam riwayat Al-Hakim yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kami rombongan kira-kira 70 orang dari Muhajirin datang ke Madinah, tidak memiliki rumah, maka hidup di pelataran Masjid Nabawi yang dikenal dengan Ashabus Suffah. Hari ini letaknya berada di sebelah belakang makam Rasulullah, Hujratun Nabi, tapi sekarang sudah diberi batas akses, tapi masih ada tempat itu. Dari kata-kata Ashabus Suffah inilah sebagian ulama kemudian As-Suffah itu menjadi redaksi As-Sufi, salah satu pendapat ya. Tapi tentu ada sekian banyak aspek pendapat yang lain. Nah, maka mereka ini hidupnya penuh tawakal kepada Allah. Mereka ini hidupnya sepenuhnya ilmu, kesehariannya menemani Rasulullah, tidak ada rasa tamak, tidak ada rasa kebencian terhadap sesama. Lalu dari peristiwa sahabat ini, Ashabus Suffah ini, dikomentari oleh seorang ulama ahli hadis bernama Al-Hakim. Ini ada di dalam kitab Al-Mustadrak, bahwa ketika beliau mengomentari wahumut ta'ifah al-muntamiyah ilaihim as-sufiyah qarnan ba'da qarnin, sahabat Abu Hurairah dan beberapa teman beliau yang lain inilah yang kita jumpai dari masa ke masa sebagai penerus dari kelompok sufi, dari kelompok ahli tasawuf yang sampai hari ini mereka itu dijumpai. Dan ini lagi-lagi menjadi bukti bahwa dari kalangan kita, kalangan habaib, beliau-beliau itu mengaji kitab Ihya. Kalau Anda pernah menjadi santri di salah satu lokasi pesantren, khususnya santri yang akan khatam, itu akan mempelajari kitab Ihya. Tidak tahu kalau mondoknya cuma 2-3 tahun. Tetapi seperti saya dulu di hampir lulus, saya menginjak ke kitab Ihya ini. Begitu saya menjumpai beberapa kalangan habaib, ternyata kitab Ihya di kediaman habaib itu menjadi rutinitas bacaan, khataman itu. Di rumahnya Habib ini, di kediaman Habib ini. Loh, ternyata tasawuf ini juga menjadi bagian sesuatu yang memperkuat ahli sunnah wal jamaah dari kalangan kita dengan kalangan habaib. Sama-sama membaca, bahkan mempraktekkan dari kitab Ihya ini yang isinya itu adalah tasawuf. Maka kemudian hari ini kita menjumpai tantangan ini untuk kemudian bangkit kembali antara kalangan kita yang memang berpegang teguh kepada prinsip ahli sunnah, yang di dalam NU, di organisasi kita NU, itu adalah Imam Al-Ghazali. Kalau akidahnya sudah maklum, Imam Asy'ari, fikihnya 4 mazhab, tetapi kebanyakan kita adalah Imam Asy-Syafi'i, maka di bidang tasawuf Imam Al-Ghazali. Lalu bagaimana kalau ada anggapan itu para Imam Ahmad itu, para imam mazhab seperti Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i dan para imam yang lain itu mencela sufi, mencela ulama tasawuf? Sebentar, ini lagi-lagi perlu cross check kepada pengamal thariqah, pengamal tasawuf. Jangan hanya menerima satu informasi dari ustadz yang memang tidak suka tasawuf. Karena bagaimanapun ketika sudah sentimen terhadap tasawuf, yang akan selalu dicari adalah komentar-komentar negatif tentang tasawuf. Tapi coba kita objektif. Ibarat Anda hakim, Anda hadirkan saksi yang memberatkan, Anda dengarkan pula saksi yang meringankan. Lalu analisa, mana yang benar secara objektif. Maka ada satu ulama, di antaranya adalah imam kita sendiri, yang paling sering dibawakan oleh kelompok salafi. Jadi Syekh Al-Ajluni dalam kitab Kashful Khafa, beliau itu mengutip perkataan imam kita, Imam Syafi'i, wa ana hubbiba alayya min dunyakum thalas. Ada 3 yang menjadi kecintaan saya dari dunia kalian. Apa kata beliau? Tarkut takalluf, jangan merepotkan diri. Kalau ada sesuatu, ada yang repot, ada yang gampang. Selama yang gampang ini tidak bertentangan, kita jangan terlalu merepotkan diri. Kita mencari hal-hal yang praktis, yang mudah. Jangan mempersulit diri. Kecuali kalau kemudian di situ bertentangan dengan syariah, maka kita mengambil yang ikhtiyat, yang ahwat, yang berhati-hati. Wa usyratil khalqi bitalattuf. Kita berinteraksi dengan masyarakat kita dengan lemah lembut, kata Imam Syafi'i. Lalu wal iktida bitariqi ahli tasawuf, dan saya senang untuk mengikuti jalan hidup yang telah ditempuh oleh para ulama sufi. Jadi ternyata Imam Asy-Syafi'i tentunya saat itu sudah tahu dengan keadaan para sahabat seperti Abu Hurairah dan seterusnya, sehingga di zaman beliau yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah sufi yang betul-betul sufi yang tidak melanggar syariah. Sementara
Yang kemudian dicela oleh Imam Syafi'i itu adalah mutasawwifah. Oknum-oknum yang mengatasnamakan tasawuf tapi amaliyahnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi, yang tidak sesuai dengan aturan syariah. Ini yang dicela. Anehnya kelompok salafi ini saja yang dicerca. Ini saja yang dijadikan generalisir. Padahal bukan begitu posisinya. Buktinya Imam Asy-Syafi'i memuji yang di sini. Kita yang ada di dalam mazhab Syafi'i, kita yang mengikuti yang di sini. Yang mutasawwifah pun kita dakwahkan mereka, kita arahkan mereka kepada kutubus salaf yang di situ mengajarkan berkaitan dengan tasawuf. Demikian halnya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ini dikutip oleh murid beliau, yakni Ibrahim bin Abdullah Al-Qalansi. Imam Ahmad ini ketika beliau mengetahui penerus dari Abu Hurairah dan seterusnya sampai masa beliau, Imam Ahmad berkata, la a'lamu aqwaman afdala minhum. Tidak aku temui, tidak aku jumpai satu komunitas masyarakat muslim yang lebih utama daripada kelompok sufi yang sekali lagi sufinya ini akhlaknya akhlak Rasulullah, tawakal dan juga kepasrahannya sama seperti ashabus suffah, yakni para sahabat di masa Nabi dan seterusnya. Maka yang kemudian perlu kita jadikan diri kita objektif, kita lihat kalau ada kabar sentimen, kabar yang memojokkan salah satu ulama tertentu, kelompok ulama tertentu, mari kita menjadi hakim yang adil. Kalaupun Anda sudah tahu, Anda memutuskan memilih yang mana, silahkan. Tetapi paling tidak hadirkan dua sisi itu, karena kita diperintah oleh Allah, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kita diperintah untuk bertabayyun. Bertanya dulu kepada orang-orang yang ahli saat kita tidak mengetahui apapun yang beredar di lingkungan kita. Semoga kita menjadi bagian dari pengikut ahli sunnah wal jamaah, khususnya menghadapi tantangan di zaman sekarang ini dengan mengikuti para ulama kita, baik dari kalangan habaib, dari kalangan para kiai, karena kedua pejuang ini sama-sama mengamalkan tasawuf, sama-sama juga berada di jalur yang benar sebagaimana para pendahulu kita semuanya. Setelah kita sering mendengar tasawuf yang berada di dalam gambaran yang selalu dipersepsikan itu dianggap tari-tarian sufi, itu bukan itu. Itu hanya stempel saja dari mereka yang tidak suka. Tasawuf itu bermusik, bukan itu. Oleh karenanya, kalau kita kemudian sadar akan hal itu, maka kita mencari tahu apa itu tasawuf. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya, beliau menyebut wa amma tasawuf fahuwa ibaratun an tajarrudil qalbi lillah wa istihqaru ma siwallah. Tasawuf itu adalah menjernihkan hati, murni hanya kepada Allah dan meniadakan selain Allah di dalam hati. Persis seperti tadi masalah Abu Hurairah yang beliau kehidupannya totalitas kepada Allah. Kemudian dari hati itu dampaknya kemana? Wahasiluhu yarji'u ila amalil qalbi wal jawari. Orang dalam bertasawuf itu pusatnya adalah di hati, pancarannya terlihat di organ tubuh. Maka kita lihat hati manusia itu terdiri dari penyakit-penyakit hati seperti takabur. Ada orang mengaku bertasawuf tapi takabur, ucapannya mencela, ucapannya mencaci, meremehkan manusia. Oh, ini tidak sesuai ini. Tidak sesuai antara ucapan dengan hatinya. Ada orang mengaku bertasawuf tapi di dalam hatinya ada iri hati dengki kepada ulama yang lain, kepada sesama teman, akan terlihat dari omongan bicaranya, akan terlihat dari ekspresi dari wajahnya. Maka poin utama dari ilmu tasawuf itu di hati yang terpancar di dalam akhlak perilaku. Maka kita lihat kiai-kiai pesantren, kita lihat bagaimana Kiai Maimun Zubair, bagaimana para kiai kita di kalangan pesantren dalam kondisi sesusah apapun tetap tersenyum beliau. Dihadapkan dengan situasi negara apapun tetap lemah lembut perilaku beliau. Di kalangan habaib kita bisa menjumpai bagaimana Habib Umar, bagaimana habaib yang lain. Itu terlihat. Maka sekali lagi ini di dalam hati terkait dengan syukur, terkait dengan ridha, mahabbah, sabar, husnudzon dan lain sebagainya. Ini tercermin di dalam akhlak keseharian karena menunjukkan kejernihan hati para mereka yang telah mendalami ilmu tasawuf. Dan alhamdulillah saya juga bersama dengan Gus Kausar dan beberapa kiai yang lain pernah langsung mengaji kepada Habib Umar tentang tasawuf, dan luar biasa syarah ataupun penjelasan dari Habib Umar, luar biasa kiprah beliau, pendalaman materi beliau berkaitan dengan ilmu tasawuf, dan sekali lagi sudah diamalkan dan berkesesuaian dengan para kiai kita di pesantren.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا